Bab 1381. Jangan bandingkan dirimu denganku, atau kau akan hancur. Ye Feng menarik Feng Shaokun dari tanah dan membantunya menyingkirkan kotoran di tubuhnya. Melihatnya sedang lesu, ia langsung menepuk-nepuk pantatnya. Ada apa? Bukankah wajar kalau murid kalah dari gurunya? Kau bahkan kalah terburu-buru. Feng Shaokun menatapnya dengan muram. Wajar jika seorang murid kalah dari seorang guru, tapi tidak wajar jika dia kalah telak. Aku sudah berlatih keras selama ini. Kupikir jarak di antara kita akan semakin dekat, tapi ternyata tidak. Ye Feng terhibur dengan kata-katanya. Sebenarnya, kamu sudah jauh lebih baik. Feng Shaokun mengira dia sedang menghiburnya, tetapi dia tidak senang. Tuan, jangan menghiburku. Kurasa Tuan sudah menertawakanku dalam hati. Menertawakanku karena melebih-lebihkan kekuatanku sendiri dan memukul batu dengan telur. Ye Feng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku benar-benar tidak menghiburmu, kemajuanmu memang luar biasa. Bahkan Arthur sering bilang kalau kamu berlatih sangat keras. Bahkan dia sangat mengagumimu. Ketika Feng Shaokun mendengarnya menyebut Arthur, matanya berbinar. Benarkah? Tuan Arthur benar-benar memujiku. Arthur bertanggung jawab atas pelatihan khususnya dan sangat ketat padanya. Ia belum pernah melihatnya tersenyum. Ia tak menyangka pihak lain akan memujinya di belakangnya. Ia sangat tersentuh. Ye Feng mengerutkan bibirnya. Apa menurutmu aku perlu berbohong padamu? Feng Shaokun menggaruk kepalanya dan tampak bingung. Karena aku sudah membaik, mengapa aku merasa jarak antara aku dan guru tidak menyempit, malah semakin membesar? Sebelumnya, ia masih bisa bertukar dua jurus dengan Ye Feng, tetapi hari ini, ia terbunuh dalam satu jurus. Hal ini membuatnya merasakan kekalahan yang mendalam. Ye Feng memelototinya dengan marah. Kau sudah berkembang, apa kau pikir aku, tuanmu, akan tetap stagnan? Aku juga sudah berkembang selama ini. Jika sebelumnya, pasti mustahil bagiku untuk mengalahkanmu dalam satu gerakan. Feng Shaokun mendengar penjelasannya dan hendak menghela napas lega. Kemudian, Ye Feng menambahkan, setidaknya 3 gerakan. Feng Shaokun menatapnya tanpa berkata-kata. Tuan, Anda sudah begitu kuat. Bagaimana Anda bisa berkembang begitu cepat? Mereka sama sekali tidak memberi kita jalan keluar. Pada tahap awal seniman bela diri, kemajuan mereka umumnya lebih cepat, tetapi semakin jauh mereka maju, semakin sulit jadinya. Banyak seniman bela diri terjebak di suatu ranah dan tidak dapat menembusnya selama puluhan tahun. Hal ini juga umum terjadi. Dewa seperti Ye Feng yang memiliki kekuatan dahsyat namun tetap berkembang pesat, sungguh tak pernah terdengar. Jangan bandingkan dirimu denganku, kata Ye Feng sungguh-sungguh. Kalau tidak, kau akan menerima pukulan telak. Meskipun kata-katanya terdengar agak sok, Feng Shaokun tidak merasa ada yang salah dengan itu. Sebaliknya, ia setuju dengannya. Bahkan, dari pertarungannya dengan Zhang Mingyuan, ia juga merasakan peningkatannya, yang sudah jauh melampaui orang biasa. Dibandingkan dengan tuannya yang seorang cabul, dia sudah babak belur. Aku baru saja melihat pertarunganmu dengan Zhang Mingyuan. Kecepatan reaksi dan fleksibilitas fisikmu sudah cukup. Selanjutnya, kamu tinggal meningkatkan kekuatanmu. Nanti aku akan meminta Arthur membantumu menyusun rencana latihan. Kamu tinggal berlatih sesuai rencana. Ye Feng menunjukkan kelemahannya dan memberinya solusi. Feng Shaokun mendengarkan dengan khusyuk, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Setelah mendengar ini, ia kembali bersemangat. Ia menangkupkan tinjunya ke arah Ye Feng dengan penuh semangat. Terima kasih atas bimbinganmu, guru. Aku akan berlatih keras dan tidak akan mengecewakanmu. Ye Feng langsung memutar matanya. Aku bisa mengerti perasaanmu, tapi bisakah kau menarik kembali kata, orang tua, itu? Sejujurnya, aku beberapa tahun lebih muda darimu. Kaulah orang tuanya. Feng Shaokun langsung tersenyum nakal. Aku tak bisa menahannya. Kau tuanku. Mau tak mau aku memanggilmu orang tua. Saat mereka berdua tengah mengobrol dan tertawa, Zhang Mingyuan tiba-tiba berjalan mendekat dan berlutut di depan Ye Feng. Tuan Ye, saya juga ingin menjadi murid Anda. Terimalah saya. Dengan dia memimpin, banyak orang yang hadir berlutut satu demi satu dan berteriak serempak, Guru, terimalah kami. Ye Feng tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka tiba-tiba ingin mengangkatnya sebagai tuan mereka? Apa yang kau lakukan? Cepat bangun. Dia bergegas menghampiri dan ingin membantu Zhang Mingyuan dan yang lainnya berdiri. Namun, orang-orang ini tetap tidak mau bangun apapun yang terjadi. Mereka bahkan mengatakan bahwa jika dia tidak menerima mereka, mereka akan berlutut di sana dan tidak akan bangun. Jika itu orang lain, Ye Feng pasti sudah segera pergi. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah teman-teman muridnya, Feng Shaokun, jadi dia harus bersikap hormat.
Ia menundukkan kepala dan merenung sejenak sebelum melanjutkan, aku punya persyaratan yang sangat tinggi untuk muridku. Setidaknya, mereka harus 1 dari 10.000 dalam hal bakat dan ketekunan. Bagaimana kalau begini? Kalian belajar dari Shao Kun dulu. Kita bicarakan nanti kalau kalian sudah bisa tekun. Ketika semua orang mendengar dia mengatakan ini, mereka berdiri. Meskipun Ye Feng tidak menjanjikan apapun kepada mereka, setidaknya dia memberi mereka harapan. Itu sudah cukup. Feng Shaokun menatap mereka dengan gembira. Belajarlah dariku dan dengarkan aku. Selama kalian tampil sesuai harapanku, aku akan merekomendasikan kalian kepada guruku. Ketika semua orang melihat wajahnya yang puas, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Baiklah, berhenti pamer, oke. Kami ingin memuja Tuan Ye, bukan kamu. Apa yang kamu sombongkan? Kau menggunakan bulu ayam sebagai anak panah. Tuan Ye hanya meminta kami belajar darimu. Dia tidak bilang kami harus mendengarkanmu. Apa? Dari omonganmu, kau ingin kami menjilatmu. Bermimpilah. Seorang gadis yang lebih kuat dari pria menggodanya, ayo kita ke hotel malam ini. Aku pasti akan memuaskanmu. Feng Shaokun menggigil, lalu buru-buru menarik Ye Feng. Tuan, ayo makan dulu, aku sudah menyiapkannya. Setelah berkata demikian, dia tidak mempedulikan yang lain dan buru-buru menarik Ye Feng masuk. Semua orang mengikutinya, mengobrol dan tertawa. Di sebuah gedung keluarga di halaman klub penggemar pertempuran Jiangzuo. Setelah Feng Hongchang mendengar laporan bawahannya, raut wajahnya langsung berseri-seri. Maksudmu Shao Kun benar-benar mengalahkan Zhang Mingyuan? Apa anak ini begitu jago bertarung sekarang? Zhang Mingyuan ini sangat terkenal di klub penggemar pertempuran Jiangzuo. Ia selalu tampil gemilang di setiap kompetisi militer. Putranya yang tak berguna itu ternyata mampu mengalahkan Zhang Mingyuan. Reaksi pertamanya adalah Zhang Mingyuan bersikap lunak padanya. Namun, ia langsung menolak gagasan tersebut. Dia sangat mengenal Zhang Mingyuan. Dia orang yang terus terang dan tidak pernah tahu cara menipu. Jika dia tidak bersikap lunak pada putranya masih bisa mengalahkannya. Itu berarti kekuatannya tidak bisa diremehkan. Sepertinya guru yang diakui anak ini benar-benar hebat. Feng Hongchang tampak berbicara sendiri. Putranya memiliki guru di Yangcheng beberapa waktu lalu, dan dia masih sangat muda. Tentu saja hal ini tidak dapat disembunyikan dari mata dan telinganya. Saat itu, dia mengira itu hanya seorang pemuda yang sedang bermain-main dan tidak terlalu memperdulikannya. Namun, dia tidak pernah menyangka hal itu benar-benar akan berhasil. Bab 1382. Hanya menggunakan satu gerakan. Bawahan itu segera melaporkan, Tuan Shao Kun juga ada di sini hari ini. Setelah Shao Kun selesai melawan Zhang Mingyuan, dia memulai pertarungan dengan tuannya. Ketertarikan Feng Hongchang langsung tergugah. Oh, siapa yang menang? Setelah dia menanyakan pertanyaan ini, dia juga merasa itu sedikit konyol. Meskipun pemuda bernama Ye Feng itu belum tua, karena ia mampu membuat putranya mengakuinya sebagai gurunya, kekuatannya pasti tidak buruk. Putranya seharusnya kalah di babak ini. Bawahannya meliriknya, lalu menahan tawanya sambil menjawab, 1 jurus. Tuannya mengalahkannya hanya dengan 1 jurus. Feng Hongchang berdiri dari sofa dan menatapnya tak percaya. Apa katamu? Hanya 1 gerakan. Kau yakin? Bukannya dia tidak percaya dengan informasi bawahannya, tetapi berita itu terlalu sulit dipercaya. Zhang Mingyuan sudah sangat kuat, dan putranya, Feng Shaokun, mampu mengalahkannya. Kekuatannya juga bisa dibilang termasuk yang terbaik di klub penggemar pertempuran Jiangzuo. Dengan kekuatan seperti itu, dia benar-benar dibunuh oleh Ye Feng dalam 1 gerakan. Dari sini, orang bisa menyimpulkan betapa kuatnya Ye Feng. Bawahan itu segera menguraikan secara rinci tempat terjadinya pertempuran. Setelah Feng Hongchang mendengar ini, ia bertepuk tangan berulang kali. Jenius! Jenius! Mampu mencapai tingkatan seperti itu di usia semuda itu, dia benar-benar jenius. Bawahannya langsung tercengang. Jenderal ini biasanya tenang dan kalem saat menghadapi masalah. Jarang sekali ia merasa gelisah hanya karena satu masalah. Dia tidak menyangka akan mengucapkan kata jenius 3 kali berturut-turut kepada seorang pemuda. Dapat dilihat betapa terkejutnya dia saat ini. Dia lalu mengulangi apa yang dikatakan Ye Feng untuk menyemangati Feng Shaokun. Feng Hongchang terdiam setelah mendengar itu. Ia tidak berbicara lama. Setelah beberapa menit, dia mendesah. Shaokun bisa menjadikan orang ini sebagai gurunya dianggap sebagai keberuntungan. Suatu hari, dia harus mengundang Tuan Ye ke rumahnya. Di satu sisi, untuk berterima kasih kepadanya karena telah melatih Shaokun. Di sisi lain, saya ingin tahu apakah dia bersedia bergabung dengan Battle Fan Club.
Sungguh kehilangan besar bagi seorang ahli seperti itu karena tidak mengabdi kepada negara. Bawahan itu sekali lagi sangat terkejut. Tampaklah bahwa kepala biro sangat menghormati pemuda itu dan bahkan berniat untuk melindunginya. Dia hanya tidak tahu apakah dia bersedia menyetujuinya. Dia mendengar bahwa Tuan Ye sangat berkuasa di Guangdong Selatan. Tidak akan mudah untuk membuat mereka bekerja untuknya. Feng Shaokun telah menyiapkan pesta makan yang mewah. Baik dari segi senioritas maupun kekuatan, Ye Feng pantas duduk di kursi utama. Semua orang masih muda dan punya hobi yang sama, jadi mereka tidak ragu-ragu mengobrol. Makanannya pun lezat. Feng Shaokun ingin mengatur akomodasi untuk tuannya dan istri tuan kecilnya. Namun, ketika dia mendengar bahwa Fuma Jianwu telah membuat pengaturan, dia tidak melakukan sesuatu yang tidak perlu. Ketika ia mengusir Ye Feng dari klub, ia bahkan diam-diam memasukkan sesuatu ke tangan tuannya, lalu berkata secara misterius, "Tuan, saya tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan kepada Anda. Saya sudah berusaha keras untuk mendapatkan ini. Mohon gunakan dengan bijak." Ye Feng membuka telapak tangannya dan melihat bahwa itu adalah botol obat dengan tulisan, "Delay," di atasnya. Dia langsung mengerti apa itu. Pergi ke neraka. Tuanmu belum cukup umur untuk menggunakan ini. Setelah itu, dia melempar botol itu kembali. Lagi pula, kalaupun dia benar-benar sampai tahap itu, tidak bisakah dia membuat obat sendiri? Efeknya tidak lebih kuat dari ini, kan? Feng Shaokun tidak punya pilihan selain menyimpan obatnya dengan canggung, lalu melihat mobil majikan dan istrinya pergi. Hotel yang diatur Fuma Jianwu disebut Maple Forest Villa, mungkin karena ada karakter Feng di dalamnya. Ye Feng awalnya mengira itu hanya hotel biasa, tetapi setelah check-in, dia menyadari bahwa dia salah. Kamar yang dipesan Fuma Jianwu sebenarnya adalah kamar dengan halaman terpisah. Halamannya tidak besar, hanya sekitar 200 meter persegi, tetapi indah dan tenang. Kau selalu boros. Apa yang kau ingin aku katakan? Tegur Ye Feng, tapi ia langsung menempati kamar tidur utama. Fuma Jianwu sama sekali tidak mengeluh. Ia membantu tuannya mengeluarkan barang-barang dari koper dan menyimpannya sebelum bergegas menyajikan teh dan air. Ye Feng tidak tinggal diam dan menyerahkan semua ini kepadanya. Ia duduk di kursi goyang di halaman dan minum teh. Setelah menghabiskan waktu setengah jam untuk menyelesaikan pekerjaannya, dia keluar ruangan dan duduk di kursi di seberangnya. Ia sudah melepas seragam kamuflasenya dan berganti ke gaun lolita favoritnya. Ia tampak seperti boneka. Ye Feng akhirnya mengalihkan pandangannya darinya dan langsung ke topik utama. Katakan padaku, apa yang kau pelajari beberapa hari ini? Fuma Jianwu segera melaporkan dengan serius, ada dua penemuan besar. Pertama, saya menemukan banyak gerombolan perampok makam di sisi kiri sungai. Orang-orang ini mungkin datang ke sini untuk mencari harta karun rahasia Raja Siang. Begitu dia muncul, dia melemparkan bom yang berat. Bagaimana orang-orang ini tahu tentang harta rahasia Raja Siang? Setelah Ye Feng mendengar ini, dia mengerutkan kening. Masalah dia membuka harta rahasia Raja Siang adalah rahasia besar, dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Fuma Jianwu menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini tidak tahu tentang harta rahasia Raja Siang. Mereka hanya mendengar desas-desus bahwa ada makam besar di sisi kiri sungai, jadi mereka ke sini untuk mencoba peruntungan. Ye Feng mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan dingin, sepertinya ada yang ingin mengaduk air dan memancing di perairan yang bermasalah. Fuma Jianwu langsung gugup. Lalu bagaimana kita harus menghadapinya? Ye Feng tertawa dingin. Tidak perlu menjawab. Kalau musuh tidak bergerak, dia tidak akan bergerak. Mari kita lihat trik apa lagi yang bisa mereka mainkan. Bagaimana dengan berita kedua? Fuma Jianwu menenangkan diri dan melanjutkan laporannya. Berita kedua adalah bahwa kekuatan bawah tanah di Jiangzuo sangat kompleks. Kekuatan terbesarnya disebut Sekte Gunung Hitam. Pemimpinnya bernama Chen Shaoxiong. Ini pertama kalinya Ye Feng mendengar nama ini. Ketertarikannya langsung tergugah. Bisnis apa yang dijalankan Sekte Gunung Hitam ini? Fuma Jianwu jelas mengenal Sekte Gunung Hitam seperti punggung tangannya. Ia langsung menjawab, utamanya terlibat dalam pemalsuan, penjualan barang antik, perjudian, peminjaman, penagihan, dan sebagainya. Setelah Ye Feng mendengar ini, ia langsung tertawa. Dia benar-benar melakukan segala macam kejahatan. Siapa Chen Shaoxiong ini? Fuma Jianwu menggelengkan kepalanya. Aku belum menyelidiki latar belakangnya, tapi kudengar orang ini sangat kuat. Setidaknya, dia punya kekuatan tersembunyi. Lagi pula, dia punya beberapa bawahan yang cakap, dan kekuatan mereka lumayan. Setelah mendengarkan perkenalannya, Ye Feng memiliki pemahaman dasar tentang situasi Jiangzuo. Dia sedang memikirkan di mana harus memulai. Saat itu, ia tiba-tiba menerima telepon dari Origin Mining, menanyakan apakah ia sudah kembali ke negaranya.
Kapan saya bisa pergi dan mengurus serah terimanya? Dia tiba-tiba teringat bahwa sistem telah menghadiahinya kepemilikan Jiangzuo Origin Mining. Akan tetapi, dia sedang berada di Jepang pada saat itu dan tidak kembali tepat waktu untuk mengurus serah terima. Karena dia berada di Jiangzuo kali ini, dia juga bisa menyelesaikan prosedur serah terima. Bab 1383. Merek terkenal, lebih dari 3.000. Ye Feng segera membuat kesepakatan dengan pihak lain untuk menyelesaikannya besok. Setelah menutup telepon, ia menoleh ke arah Fuma Jianwu. Jianwu, sudah malam. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Fuma Jianwu membalas tatapan menggodanya. Bagaimana mungkin ia tidak mengerti maksudnya? Ia langsung merasa sedikit malu. Tuan, perjalanan kereta Anda begitu lama hari ini. Seharusnya Anda lelah, kan? Sebaiknya Anda istirahat lebih awal. Aku tidak lelah. Aku sama sekali tidak lelah. Kau akan tahu setelah mencobanya. Ye Feng tersenyum jahat. Fuma Jianwu menggigit bibir bawahnya dan bangkit untuk melarikan diri. Namun pada akhirnya, dia tidak dapat melepaskan diri dari telapak tangan iblis tua Ye dan tertekan ke kursi goyang di halaman. Bergetar dan bergetar. Keesokan paginya, Ye Feng secara pribadi mengendarai Paramount Predator ke Origin Mining Group. Fuma Jianwu juga ingin ikut, tetapi dia telah disiksa terlalu parah oleh tuannya tadi malam, jadi kondisi mentalnya tidak terlalu baik. Pada akhirnya, Ye Feng tetap membiarkannya beristirahat di rumah. Dia pergi sendiri. Origin Mining adalah perusahaan yang sangat terkenal di Jiangzuo dengan sejarah lebih dari 30 tahun. Setibanya di kantor pusat Origin Mining, ia melihat sebuah gedung setinggi lebih dari 10 lantai. Gedung itu tampak sangat megah. Dia memarkir mobilnya di tempat parkir, lalu bangkit dan memasuki lobi. Aula di lantai pertama sangat luas dan bergaya. Bahkan terdapat patung kapal raksasa di tengah aula, yang langsung memancarkan aura megah. Dia berjalan mengelilingi patung itu 2 kali dan melihat sekeliling sebelum menunggu lift. Ketua Origin Mining, Qin Fengxiang, ingin menyambutnya secara pribadi, tetapi dia menolak. Dia merasa tidak perlu membuat keributan sebesar itu. Lebih baik tidak terlalu mencolok. Setelah menunggu beberapa saat, lift akhirnya tiba. Ye Feng menunggu semua orang keluar sebelum dia masuk dan menekan tombol ke lantai 9. Tepat saat pintu lift hendak menutup, ia tiba-tiba melihat seorang wanita berpakaian sangat menggoda berjalan ke arahnya. Wanita itu mungkin juga akan naik lift. Karena kebaikan hatinya, dia memblokir pintu lift dan menunggunya. Wanita itu jelas melihatnya menunggu, tetapi dia masih memegang secangkir kopi dan berjalan dengan elegan. Ye Feng memutar matanya dan melepaskan tangannya. Pintu lift perlahan tertutup. Hei, tunggu sebentar. Wanita itu akhirnya tahu bagaimana caranya merasa cemas. Ia berlari cepat dan akhirnya bergegas masuk ke lift di saat-saat terakhir. Pintu lift kembali terbuka. Saat dia berlari terlalu cepat, sepatu hak tingginya tiba-tiba terpelintir dan kopi di tangannya terciprat ke Ye Feng. Setelan yang dikenakan Ye Feng hari ini dibeli oleh Fuma Jianwu, harganya sekitar 30.000 yuan. Meskipun dia sedikit tertekan, dia tidak berniat meneruskan masalah itu karena pihak lain tidak melakukannya dengan sengaja. Meskipun dia tidak bermaksud meneruskan masalah itu, wanita itu jelas tidak berpikir demikian. Kamu gila. Kamu tidak melihat ada yang datang. Kenapa kamu sengaja menutup lift? Begitu wanita itu muncul, ia langsung menuduh balik dan mengajukan 3 pertanyaan. Ye Feng sedikit terdiam. Kak, aku sudah lama menunggumu di sini. Karena kamu tidak mau naik, aku menutup pintu lift. Ada masalah. Mendengar dia masih berani membantah, wanita itu langsung bersemangat. Siapa yang kau panggil kakak? Siapa kakakmu? Ye Feng mencibir, lihat, umurmu setidaknya 30 tahun, kan? Aku 21 tahun ini. Kalau aku tidak memanggilmu kakak, haruskah aku memanggilmu bibi? Wanita itu semakin marah ketika mendengar ini. Siapa yang kau panggil bibi? Beraninya kau memanggilku seperti itu lagi. Ye Feng benar-benar tidak ingin terus mengganggunya. Sudahlah, berhenti bicara, aku tidak mau bicara omong kosong lagi denganmu. Wanita itu langsung mencibir. Kau pikir aku mau ngomong sembarangan denganmu? Aku tidak mau ngomong sembarangan. Pertama, beri aku ganti rugi untuk gaun ini. Ye Feng langsung terhibur dengan permintaan konyolnya. Kenapa aku harus bayar? Wanita itu menunjuk ke gaun putih yang dikenakannya. Meskipun sebagian besar kopi telah terciprat ke Ye Feng, sebagian lagi juga terciprat ke dirinya. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Gaunku ini Chanel. Mereknya terkenal dan harganya lebih dari 3.000 yuan. Sekarang setelah kau menumpahkan kopi di atasnya, bagaimana menurutmu kau akan membayarnya? Ye Feng tak habis pikir bagaimana logika seseorang bisa seaneh itu. Nyonya,
Tolong jelaskan, Anda sendiri yang menumpahkan kopi itu. Saya bahkan belum meminta ganti rugi untuk pakaian saya, dan Anda malah ingin saya mengganti rugi. Meskipun wanita ini berpakaian sangat indah, ia seperti tikus ketika sedang marah. Ia menunjuk hidung pria itu dan membentak, berani-beraninya kau menyalahkanku. Kalau liftnya tidak ditutup, apa aku akan bergegas? Aku tidak terburu-buru untuk berlari, kopinya bisa tumpah. Aku bahkan belum memintamu membayar kopiku, dan kau ingin aku membayar pakaianmu. Aneh sekali. Saat itu, pintu lift hendak menutup, tetapi Ye Feng kembali menghalanginya. Aku tidak berencana berdebat denganmu, tapi karena kau sudah bicara begitu banyak, kalau kita tidak menyelesaikannya hari ini, aku khawatir kau tidak akan bisa pergi. Wanita itu tertawa tak percaya. Haha, kau pikir aku tidak bisa pergi? Kurasa kau tidak bisa pergi. Aku di sini untuk wawancara hari ini. Kalau kau menunda wawancaraku, kau akan mendapat masalah besar, tahu? Katakan saja bagaimana kau ingin menyelesaikannya. Ye Feng melirik gaunnya dan tersenyum. Bagaimana kalau begini? Kita berdua akan mundur selangkah dan mengambil 50% tanggung jawab. Apa kau baru saja bilang gaunmu seharga 3.000 yuan? Baiklah, aku akan menggantinya. Wanita itu langsung mengulurkan tangannya dengan bangga. Sekarang kau tahu cara mengakui kekalahan. Kalau begitu, ganti rugi. Namun, Ye Feng melanjutkan, jangan khawatir, aku sudah mengganti gaunmu, bukankah seharusnya kau juga mengganti bajuku? Wanita itu melirik pakaiannya dan menyadari bahwa itu adalah merek yang tidak dikenalnya. Ia merasa harganya seharusnya tidak mahal, jadi ia langsung mengangguk. Tidak masalah. Bukankah hanya beberapa ratus yuan? Kurangi saja dari kompensasi dan berikan sisanya padaku. Ye Feng langsung tersenyum. Maaf banget, bajuku harganya lebih dari 30.000 yuan. Aku kasih 30.000 yuan. Kalau kamu kasih 27.000, kita impas. Mendengar ini, suara wanita itu tiba-tiba meninggi dan menjadi sangat tajam. Kau mau menakut-nakutiku? Kenapa kau tidak merampok saja? Apa kau pikir aku belum pernah melihat pakaian seharga lebih dari 30.000 yuan? Ye Feng menunjuk logo di baju itu. Kalau tidak percaya, cari saja Luo Yiwei di internet dan lihat apakah aku memerasmu. Wanita itu tidak percaya dan langsung mengeluarkan ponselnya untuk mencari. Ekspresinya berubah drastis. Baru saat itulah dia tahu bahwa Luo Yiwei juga merupakan merek mewah dan termasuk dalam grup yang sama dengan LV. Namun, ia hanya mengenal LV, Chanel, Gucci, dan merek-merek ternama lainnya. Ia belum pernah mendengar nama Luo Yiwei sebelumnya. Selain itu, pakaian Ye Feng dengan gaya yang sama juga dapat ditemukan secara daring, harganya 35.000. Sungguh sangat murah hati baginya untuk memberinya 30.000 yuan. Bab 1384. Beri aku 27.000 dan kita akan imbang. Bagaimana? Sudah diselidiki dengan saksama. Kalau tidak ada pertanyaan, bayar saja. Ye Feng langsung mengulurkan tangan dan menatapnya dengan dingin. Hehe, siapa tahu kamu pakai baju palsu. Bagaimana mungkin orang tak berguna sepertimu bisa pakai baju sebagus itu? Enyahlah. Wanita itu menyadari situasinya sedang tidak baik dan ingin segera keluar. Ye Feng tentu saja tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Ia segera menghalangi jalannya. Melihat dia tidak bisa buru-buru keluar, wanita itu langsung mengamuk dan berguling-guling. Tidak pantas. Cepat ke sini. Ada yang memperkosaku. Pada saat ini, sudah ada orang di aula yang melihat. Ye Feng benar-benar dikalahkan oleh wanita jalang ini. Ia tak punya pilihan selain menyerah. Wanita itu bergegas keluar dari lift dan melotot padanya sebelum pergi. Ye Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum sebelum menutup pintu lift. Ketika dia sampai di lantai 9, seorang pria parubaya sudah menunggunya di luar lift. Halo, apakah Anda Tuan Ye? Saya Luo Xiangsheng, Direktur Departemen Hukum Origin Mining. Ketua Qin sedang menerima tamu penting. Silakan tunggu di ruang istirahat, pria parubaya itu menjelaskan dengan hormat. Ye Feng tentu saja tidak keberatan. Ia mengikutinya ke tempat peristirahatan. Luo Xiangsheng memperhatikan kopi di tubuhnya dan segera bertanya, apakah terjadi sesuatu pada Tuan Ye? Ye Feng melambaikan tangannya. Ini hanya masalah kecil, tidak penting. Luo Xiangsheng melihat bahwa dia tidak ingin membicarakannya, jadi dia tidak bertanya lebih lanjut. Keduanya lalu mengobrol sebentar. Pada saat itu, dia tiba-tiba melihat seorang wanita berkeringat berjalan keluar dari tangga. Secara kebetulan, wanita ini tak lain adalah wanita bodoh yang baru saja ditemuinya di lift. Dia mungkin menaiki tangga setelah meninggalkan lift. Pada saat ini, citranya sungguh menyedihkan. Wanita itu tidak melihatnya saat itu. Ia terengah-engah. Pada saat ini,
dia tiba-tiba melihat seorang pria parubaya berjalan cepat ke arahnya. Xiao Li, apa yang terjadi? Begitu wanita itu melihatnya, ia langsung memeluknya. Hai Bing, aku baru saja diganggu di lift. Kamu harus bantu aku. Pria itu segera menepuk punggungnya dan menghiburnya. Xiao Li, jangan khawatir. Siapapun yang menindasmu, aku pasti akan membalaskan dendammu. Wanita itu menjadi tenang setelah dihibur olehnya, tetapi dia masih gelisah. Ye Feng tidak berencana memprovokasinya lagi. Tanpa diduga, Luo Xiangsheng keluar dari ruang tunggu lebih dulu dan menyapa pria itu. Wakil Presiden Gu, apakah semuanya baik-baik saja? Ketika Wakil Presiden Gu melihatnya, ia langsung melambaikan tangan. Ini Direktur Luo. Bukan apa-apa. Pacarku datang ke perusahaan untuk wawancara hari ini dan diganggu oleh bajingan kecil. Jangan biarkan aku bertemu anak itu, atau aku tidak akan memaafkannya. Saat itu, wanita itu tiba-tiba melihat Ye Feng di ruang tunggu dan buru-buru menarik lengan baju Wakil Presiden Gu. Hai Bing, anak itu menindasku. Pergi dan bantu aku melampiaskan amarahku. Gu Haibing menatap Ye Feng ke arah jarinya. Tatapannya berubah dingin saat ia berjalan menuju ruang tamu. Ekspresi Direktur Luo berubah ketika melihat ini. Ia buru-buru mencoba menghentikannya. Wakil Presiden Gu, apakah ada kesalahpahaman? Tuan Ye, dia. Gu Haibing sedang marah besar dan tidak bisa mendengarnya sama sekali. Ia mendorongnya dan berkata, Direktur Luo, ini urusan saya dan anak itu. Saya harap Anda tidak ikut campur. Kalau tidak, saya tidak akan sopan kepada Anda. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan Luo Xiangsheng dan berjalan menuju Ye Feng. Nak, apakah kamu yang menindas pacarku? Gu Haibing bergegas ke ruang tunggu dan menatap Ye Feng dengan dingin. Ye Feng masih duduk di sana dengan senyum dingin. Mata mana di antara kalian yang melihatku menindasnya? Wanita itu langsung melompat keluar dan menunjuk hidungnya. Kamu masih laki-laki. Bukankah kamu cukup sombong ketika kamu menindas wanita sepertiku tadi? Kenapa kamu tidak berani mengakuinya sekarang? Ye Feng meliriknya. Dia merasa bahwa berbicara dengan seorang wanita adalah buang-buang air liur. Oleh karena itu, dia langsung memanggilnya idiot. Wanita itu mendengarnya begitu arogan dan langsung meminta bantuan Gu Haibing. Haibing, kau juga dengar. Berani sekali dia bersikap begitu arogan di depanmu. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya dia tadi. Gu Haibing menatap Ye Feng dengan dingin. Dasar orang tak berpendidikan, bukankah orang tuamu mengajarimu untuk menghormati wanita? Luo Xiangsheng terkejut. Apakah Wakil Presiden Gu gila? Beraninya dia bersikap tidak sopan kepada bos barunya. Wakil Presiden Gu, bagaimana bisa kau bicara seperti itu pada Tuan Ye? Cepat minta maaf. Niatnya baik, jadi suaranya agak cemas, seolah sedang menegurnya. Apa? Gu Haibing langsung marah. Ia menunjuk hidungnya dan membentak, yang bermarga Luo, kau hanya seorang direktur. Beraninya kau mengaturku. Pergilah. Kalau kau berani bicara omong kosong lagi, aku juga akan berurusan denganmu. Luo Xiangsheng melihat bahwa dia tidak tahu apa yang baik untuknya, dan wajahnya langsung memerah. Dia mendengus dan berjalan ke samping, menunggu untuk menonton pertunjukan. Wanita itu langsung menatap Gu Haibing dengan kagum. Prianya begitu berkuasa sehingga bahkan Direktur Departemen Hukum pun dimarahi habis-habisan hingga ia tak berani kentut. Siapa yang berani menggertaknya setelah dia memasuki Origin Mining? Gu Haibing langsung dipenuhi kesombongan setelah ditatap seperti itu. Ia menatap Ye Feng lagi. Aku bertanya padamu, apa kau bisu? Ekspresi wajah Ye Feng berubah sangat jelek. Dia tidak memiliki orang tua sejak kecil dan tumbuh besar bersama kakek neneknya. Dia sering dicap sebagai orang yang menyebalkan oleh orang lain. Pada waktu itu ia sering berkelahi dengan orang lain karena hal itu, namun karena ia lemah pada waktu itu, ia selalu dipukuli sampai babak belur. Meskipun ia telah menjadi lebih kuat, orang tuanya masih merupakan sesuatu yang menyakitkan hatinya. Sekarang setelah Gu Haibing menyebut nama orang tuanya, hal itu tidak diragukan lagi telah menyentuh skala kebalikannya. Apa yang baru saja kau katakan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Bisakah kau mengulanginya lagi? Dia perlahan berdiri dan berjalan ke arah Gu Haibing, menatapnya. Gu Haibing tidak tahu mengapa, tetapi saat tatapannya bertemu, dia tidak dapat menahan diri untuk menggigil. Sebagai wakil presiden Origin Mining, ia telah mengalami berbagai macam kejadian besar. Tak seorang pun pernah membuatnya takut dengan tatapannya. Tapi kali ini, dia benar-benar ketakutan. Dia buru-buru mundur 2 langkah. Kau, apa yang kau lakukan? Ye Feng melihat keberaniannya yang terbatas, lalu tertawa. Dasar sampah. Wajah Gu Haibing menjadi pucat. Ia sudah tersadar.
Ia teringat bagaimana ia ditakut-takuti oleh seorang pemuda, lalu mundur. Apalagi, itu di depan wanitanya. Dia hanya melemparkan wajahnya ke rumah neneknya. Semakin ia memikirkannya, semakin marah ia. Ia maju 2 langkah dan berkata dengan galak kepada Ye Feng, telingamu tidak bagus, kan? Kalau begitu aku ulangi lagi. Bukankah orang tuamu? Ayah. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ye Feng sudah menamparnya. Bab 1385. Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Bisakah kau mengulanginya lagi? Kekuatan tamparan itu begitu kuat sehingga Gu Haibing berputar 2 kali di tempat dan jatuh ke tanah. Luo Xiangsheng dan wanita itu, serta staf yang lewat, tercengang. Pertama, mereka tidak menduga Ye Feng akan tiba-tiba menyerang. Menyerang wakil presiden Origin Mining sama saja dengan memprovokasi seluruh industri pertambangan. Kedua, mereka tidak menyangka kekuatan Ye Feng begitu besar. Gu Haibing, yang tingginya sekitar 1,75 meter dan beratnya sekitar 80 kg, ditampar ke tanah, menunjukkan betapa kuatnya dia. Haibing. Wanita itu berteriak dan berlari untuk membantu Gu Haibing berdiri. Ia berteriak, ada yang memukul. Ada yang memukul wakil presiden Origin Mining. Tolong. Sudah banyak orang yang mendengar keributan itu dan berlarian untuk menonton pertunjukan itu. Setelah dia berteriak, semakin banyak orang berlarian. Semua orang melihat pemandangan ini dengan heran. Ada apa? Kenapa wakil presiden Gu dipukuli? Sepertinya pemuda ini menindas seorang wanita. Wakil presiden Gu tidak tahan dan ingin membela wanita ini. Lalu, dia dipukuli oleh pemuda itu. Bukankah pemuda ini terlalu sombong? Dia tidak hanya menindas seorang wanita, tetapi dia juga tidak tahu bagaimana cara bertobat. Aneh sekali. Apa dia masih laki-laki? Dia benar-benar menindas perempuan. Dia harus dihukum berat. Ketika semua orang mendengar kata-kata, menindas seorang wanita, ditambah fakta bahwa wakil presiden Gu dipukuli, mereka mengira Ye Feng adalah orang yang memulai masalah. Mereka semua mengkritiknya. Ye Feng tidak memberikan penjelasan apapun atas tuduhan orang-orang ini. Karena dia tahu mungkin hanya sedikit orang yang berani menyuarakan keadilan. Namun, kebanyakan dari mereka hanya berusaha menyenangkan Gu Haibing, dan mereka sama sekali tidak peduli dengan kebenaran. Oleh karena itu, sekalipun ia menjelaskannya kepada mereka, hal itu tidak ada bedanya dengan memainkan kecapi kepada seekor sapi. Gu Haibing sudah bangun dari tanah. Separuh wajahnya bengkak. Rasa sakit fisik itu sekunder. Yang terpenting adalah ia merasa kehilangan muka di depan seluruh perusahaan. Ia langsung menggertakkan giginya karena benci. Bajingan kecil, beraninya kau memukulku. Sudah kubilang, kau sudah tamat. Kalau aku saja tidak bisa menjagamu hari ini, aku tidak akan jadi wakil presiden lagi. Dia sudah terjerumus ke dalam kegilaan, sama sekali tidak peduli dengan citra pribadinya, dan hampir mengumpat keras-keras. Setelah selesai bicara, dia langsung berteriak kepada karyawan perusahaan, kalian ini ngapain sih? Panggil petugas keamanan. Baru kemudian semua orang bereaksi. Mereka langsung mengeluarkan ponsel mereka dengan panik dan hendak memanggil petugas keamanan. Berhenti, kalian semua berhenti. Pada saat itu, mereka tiba-tiba melihat seorang laki-laki berusia 50-an atau 60-an tahun berlari terburu-buru. Ketika melihat orang ini, seseorang berseru, ketua ada di sini. Ketua Origin Mining adalah Qin Fengxiang. Meskipun usianya hampir 60 tahun, ia tetap menjaga kesehatannya dengan baik. Dia mengenakan setelan hitam dan tampak sangat elegan. Dia berlari panik. Jelas, dia sudah menerima pemberitahuan itu. Gu Haibing melihat ketua datang sendiri. Ia takut Luo Xiangsheng akan mengeluh lebih dulu, jadi ia segera menghampirinya. Ketua, saya bisa menangani masalah sekecil ini. Kenapa saya membuat Anda khawatir? Qin Fengxiang menghela napas lega saat melihat Ye Feng aman dan sehat. Ia memelototinya dengan penuh kebencian. Kau bisa mengatasinya. Kalau begitu aku ingin tahu bagaimana kau mengatasinya. Gu Haibing menunjuk Ye Feng. Anak ini baru saja menindas seseorang di lift. Dia menindas wanita ini, dan aku berdebat dengannya, tapi dia malah memukulku. Lihat wajahku. Aku dipukul olehnya. Qin Fengxiang melirik wajahnya dan berbalik menatap wanita itu. Apa pekerjaanmu? Ketika wanita itu berhadapan dengan Qin Fengxiang, sikapnya berubah 180 derajat. Ia berkata dengan nada menyanjung, halo, Ketua Qin. Saya di sini untuk wawancara. Qin Fengxiang melambaikan tangannya seperti sedang mengusir lalat. Kalau begitu kamu bisa kembali. Wawancaranya tidak perlu. Maksudmu aku sudah lulus wawancara. Lalu kapan aku bisa kembali bekerja? Wanita itu salah paham dan sangat gembira. Ia masih merasa puas di dalam hatinya. Pacarnya memang mengesankan.
Ia bahkan mengizinkannya lulus tanpa harus mengikuti ujian. Qin Fengxiang mencibir. Maksudku, kau tersingkir. Wanita itu tercengang dan menatap Gu Haibing. Haibing, katakan sesuatu. Ada apa? Bukankah kau bilang aku pasti akan bergabung dengan Origin Mining? Bukankah kau bilang aku di sini hanya untuk ikut-ikutan? Gu Haibing ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Ia mengumpat dalam hati. Seperti dugaannya, Qin Fengxiang menatapnya dengan dingin. Jadi, kau kenal wanita ini. Kau bahkan berjanji padanya. Kau menyalahgunakan kekuasaanmu. Apa kau benar-benar menganggap perusahaan ini seperti rumahmu sendiri? Gu Haibing buru-buru menyeka keringat di dahinya. Ketua, tolong dengarkan penjelasan saya. Qin Fengxiang tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Ia langsung membalas dengan dingin, aku tidak peduli siapa dia bagimu. Singkatnya, Origin Mining tidak akan menggunakannya. Gu Haibing melihat bahwa dia tidak menunjukkan rasa hormat dan langsung mengerutkan kening. Ketua, meskipun dia punya hubungan dengan saya, dia masih cukup cakap. Anda bahkan tidak bertanya dan langsung menyingkirkannya. Saya khawatir ini juga dianggap penyalahgunaan wewenang, kan? Qin Fengxiang tertawa dingin ketika mendengarnya. Kalau begitu, izinkan aku memperkenalkanmu pada Tuan Ye. Gu Haibing melirik Ye Feng. Ia tak menyembunyikan kebencian di matanya. Apa yang harus ku kenal darinya? Aku tak ingin mengenalnya. Qin Fengxiang perlahan berjalan ke arah Ye Feng. Ia berbalik menatapnya lagi. Tuan Ye ini bos baru Origin Mining. Hua. Begitu dia mengatakan hal itu, suasana menjadi gempar. Semua orang menatap Ye Feng dengan linglung. Pria yang tampak lebih muda dari mereka semua sebenarnya adalah bos baru mereka. Jika Qin Fengxiang tidak mengatakan hal itu, mereka akan mengira dia bercanda. Gu Haibing dan wanita itu merasa seperti tersambar petir. Bos baru. Bos baru. Gu Haibing bergumam sendiri dan menggigil. Apakah dia baru saja menyinggung bos barunya? Hal ini bagaikan sambaran petir baginya. Luo Xiangsheng menatapnya dengan penuh kepuasan. Dia baru saja mengingatkannya dengan baik, tetapi dia malah dimarahi. Sekarang Anda tahu betapa dahsyatnya itu. Sudah terlambat. Qin Fengxiang mengabaikan ekspresi terkejut semua orang dan menatap wanita itu lagi. Bisakah kau pergi sekarang? Baru setelah itu wanita itu tersadar dari keterkejutannya. Ia langsung berteriak seperti orang gila, memangnya kenapa kalau dia bos baru? Bos baru bisa menindas orang lain. Apa begini budaya Origin Mining? Hehe, akhirnya aku melihatnya. Apa yang bisa kau lakukan kalau mengikuti bos macam ini yang suka menindas orang? Bab 1386. Bagaimana mungkin ada wanita yang tidak tahu malu? Efek teriakan histerisnya sangat jelas terlihat. Di satu sisi adalah ketua dan bos baru Origin Mining, dan di sisi lain adalah seorang wanita yang datang untuk wawancara. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Memang tampak seperti dua orang petinggi yang mengeroyok seorang wanita lemah. Meskipun karyawan Origin Mining tidak berani mengatakan apapun, wajah mereka dipenuhi dengan kemarahan. Pada saat ini, Gu Haibing juga membela wanita itu. Ketua, saya dapat meyakinkan Anda atas nama Xiao Li bahwa karakternya sama sekali tidak bermasalah. Dia jelas bukan tipe orang yang akan membuat masalah tanpa alasan. Masalah ini, pasti ada alasannya. Saya harap Anda bisa memberinya kesempatan lagi. Dia tidak berani mengatakan bahwa Ye Feng menindas orang lain. Dia hanya bisa mengatakan bahwa ada alasan di baliknya, tetapi semua orang bisa mengerti maksudnya. Qin Fengxiang berada dalam posisi yang sulit. Sekalipun dia adalah ketua Origin Mining, dia tidak bisa mengabaikan perasaan karyawannya dan menutupi kesalahan Ye Feng secara terbuka. Pada saat ini, Ye Feng, yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba berkata, karena wakil presiden Gu dan wanita ini terus mengatakan bahwa aku menindas orang, ayo kita cabut kamera pengawas di lift dan biarkan semua orang melihatnya. Bukankah kebenaran akan terungkap? Qin Fengxiang menghela napas lega. Sebenarnya dia sudah memikirkan soal kamera pengawas di dalam lift, tapi dia takut kalau Ye Feng salah, jadi dia tidak berani menyebutkannya. Sekarang setelah Ye Feng menyebutkannya, dia pasti murah hati. Kalau begitu, mari kita lakukan seperti yang Tuan Ye katakan. Saya akan memanggil ruang keamanan untuk memeriksa rekaman CCTV. Semua orang bisa menontonnya bersama. Ia segera mengambil keputusan dan mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi ruang keamanan. Semua orang yang hadir menganggap ini adalah ide bagus. Benar dan salah tidak bisa hanya berdasarkan kata-kata. Mereka harus menunjukkan bukti konkret. Namun, hanya raut wajah perempuan itu yang terus berubah. Ia langsung mencibir. Hehe, akhirnya aku tahu apa artinya bersekongkol. Kurasa kalian berkomplot untuk menindas perempuan lemah sepertiku.
Aku tak akan mau bergabung dengan perusahaan seburuk itu, sekalipun mereka memohon-mohon. Setelah berkata demikian, dia hendak pergi dengan marah. Qin Fengxiang mengulurkan tangan dan menghentikan wanita itu. Semuanya sudah seperti ini. Aku harus memberi semua orang penjelasan. Sebelum kebenaran terungkap, tidak seorang pun boleh meninggalkan tempat ini. Meskipun dia berkata demikian, semua orang dapat mengetahui dari ekspresi wanita itu bahwa ada sesuatu yang lain yang terjadi. Wanita itu buru-buru meminta bantuan Gu Haibing. Akan tetapi, Gu Haibing sengaja menghindari tatapannya dan tidak berani mengatakan apapun lagi, atau dia akan menuai kemarahan publik. Ruang keamanan segera mengirim 2 petugas keamanan dan membawa drive USB berisi salinan video pengawasan lift. Qin Fengxiang meminta seseorang untuk menghubungkan proyektor dan memutar rekaman pengawasan di depan semua karyawan. Di bawah bimbingan seorang penjaga keamanan, staf mempercepat video pengawasan ke saat sebelum Ye Feng memasuki lift. Semua orang kemudian melihat Ye Feng, yang mengenakan setelan baru, berjalan masuk ke dalam lift. Tepat saat pintu lift tertutup, dia tiba-tiba menekan tombol buka, seolah-olah dia sedang menunggu seseorang. Namun, setelah menunggu lebih dari 10 detik, tidak ada seorang pun yang masuk. Lalu, dia melepaskannya. Lalu, wanita itu bergegas masuk ketika pintu lift tertutup. Baru saat itulah semua orang mengerti bahwa Ye Feng sedang menunggunya. Para karyawan saling memandang. Setidaknya dari situasi saat ini, Ye Feng berperilaku sangat sopan. Lagi pula, sudah sangat jarang bagi 2 orang asing untuk menunggu lebih dari 10 detik. Bahkan jika dia tidak menunggu sedetik pun, tidak seorang pun dapat mengatakan apapun. Tidak ada yang berdiskusi dan tetap menonton rekaman pengawasan. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba terkilir pergelangan kakinya dan menumpahkan kopi ke Ye Feng. Banyak karyawan pria yang tanpa sadar memegangi dadanya. Jika seseorang menumpahkan kopi di pakaiannya, mereka mungkin akan marah besar. Namun penampilan Ye Feng selanjutnya melampaui harapan semua orang. Dia tidak marah. Malah, dia memberi isyarat dukungan. Semua karyawan wanita menatap Ye Feng dengan kekaguman di mata mereka. Bukankah kualitas pria ini agak terlalu tinggi? Mereka tahu bahwa jas yang dikenakannya mahal, tetapi dia tetap tidak marah. Pantas saja dia bisa menjadi bos baru Origin Mining. Kemampuan menahan diri saja sudah mengagumkan. Setidaknya, sampai sekarang, setiap gerakannya telah menyoroti pengendalian diri semacam ini. Namun, hal ini juga membuat orang seperti ini penasaran. Bagaimana orang yang berbudaya seperti itu akhirnya menjadi begitu galak? Namun, mereka segera mengetahuinya. Setelah wanita itu menumpahkan kopi padanya, dia bukan saja tidak meminta maaf, tetapi dia juga mengumpat. Pada akhirnya, dia bahkan meminta ganti rugi atas pakaiannya dan meminta 3.000 yuan. Semua orang menatap wanita itu dengan marah. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Dialah yang menumpahkan kopi ke Tuan Ye. Tidak apa-apa kalau Tuan Ye tidak dendam, tapi dia sebenarnya ingin Tuan Ye memberi kompensasi. Tuan Ye benar-benar terlalu berbudaya. Kalau aku jadi dia, aku pasti sudah menamparnya sejak lama. Aku hampir mati karena marah. Bagaimana mungkin ada wanita yang begitu tak tahu malu? Aku hanya memperjuangkannya, tapi aku tak menyangka dia akan menjadi orang seperti itu. Dia mungkin melihat Tuan Ye mudah diajak bicara, jadi dia ingin memerasnya, kan? Seperti dugaanku, orang baik memang diganggu. Semua orang mengerti bahwa mereka telah ditipu oleh wanita itu dan mulai mengutuk. Wanita itu menundukkan kepalanya, merasa malu. Adapun Gu Haibing, wajahnya berubah pucat. Ketika wanita itu meneleponnya sebelumnya, dia hanya mengatakan bahwa dia diganggu oleh seorang pria dan tidak memberikan alasan yang spesifik. Terlebih lagi, dia melihat Ye Feng masih muda dan mengira dia datang ke sini untuk wawancara, dan dia bisa dengan mudah menanganinya, jadi dia melawannya. Baru setelah kebenaran terungkap, dia menyadari bahwa dia telah ditipu oleh wanita tersebut. Di paruh kedua video, Ye Feng meminta wanita itu untuk memberikan kompensasi kepadanya, tetapi wanita itu mengamuk dan melarikan diri dari lift, sementara Ye Feng terus naik lift ke atas. Video berhenti tiba-tiba. Semua orang menoleh dan melotot ke arah wanita itu. Kau wanita yang sangat jahat. Kau jelas-jelas salah sejak awal, tapi kau masih saja berusaha memperburuk keadaan. Kau telah membuat kami salah menyalahkan Tuan Ye. Sebagai perempuan, kau benar-benar menggunakan cara yang begitu keji untuk menjebak orang lain. Kami para perempuan kehilangan muka karenamu. Jika orang seperti itu memasuki Origin Mining kita, bukankah perusahaan kita akan kacau? Bagaimana mungkin wakil presiden Gu punya pacar seperti itu? Apa yang dia lihat darinya? Dia tidak punya penampilan seperti itu, dan karakternya sangat buruk. Hei, sepertinya aku ingat Presiden Gu sudah menikah, kan? Dari mana dia punya pacar? Dia mungkin wanita simpanan, kan?
Aku tidak menyangka Presiden Gu, yang biasanya terlihat serius, punya begitu banyak trik. Mendengar diskusi itu, wajah Gu Haibing dan wanita itu berubah semakin jelek. Qin Fengxiang berjalan perlahan dan menatap wanita itu. Apa yang ingin kau katakan sekarang? Wanita itu membuka mulutnya, tetapi akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Video pengawasannya ada di sana. Bagaimana mungkin dia menyangkalnya? Bab 1387. Tekanan kuat. Wajah Qin Fengxiang menjadi gelap saat dia memerintahkan dua penjaga keamanan. Kedua petugas keamanan itu tidak mengatakan apa-apa dan langsung menghampiri wanita itu dan menggendongnya keluar. Haibing, selamatkan aku. Wanita itu segera meminta bantuan Gu Haibing. Gu Haibing memalingkan wajahnya dan berpura-pura tidak mengenalnya. Kemudian, perempuan itu diseret keluar oleh dua petugas keamanan di bawah pengawasan ketat semua orang. Kedua sepatu hak tingginya terlepas di tengah jalan, dan ia tampak sangat menyedihkan. Adapun kamu. Setelah Qin Fengxiang berurusan dengan wanita itu, ia mengalihkan pandangannya ke Gu Haibing. Kau menyalahgunakan kekuasaanmu untuk keuntungan pribadi dan memutarbalikkan fakta. Kurasa kau tidak cocok menjadi wakil presiden Origin Mining. Karena kita pernah bekerja sama sebelumnya, kau bisa menulis surat pengunduran dirimu sendiri. Ekspresi Gu Haibing berubah drastis. Ketua, saya tahu saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Qin Fengxiang mendengus. Kalau kamu tidak menulis surat pengunduran diri, kamu akan dipecat. Gu Haibing tahu bahwa tidak ada jalan kembali, jadi dia pergi dengan kepala tertunduk. Suasana seketika hening. Semua orang saling berpandangan dengan kaget. Begitu bos baru tiba, dia mengusir wakil presiden. Tampaknya Origin Mining akan dirombak. Serah terima berjalan lancar. Ketika Ye Feng menandatangani dokumen terakhir, itu berarti Origin Mining telah menjadi milik pribadinya. Qin Fengxiang, ketua Origin Mining, memimpin tepuk tangan. Seluruh ruang rapat dipenuhi tepuk tangan meriah. Tuan Ye, Origin Mining sampai pada titik ini karena manajemen saya yang buruk. Saya tidak lagi memiliki reputasi sebagai ketua. Silakan pilih kandidat baru. Qin Fengxiang menunggu tepuk tangan berhenti sebelum dia berjalan ke Ye Feng dengan wajah penuh malu dan mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri. Saya sudah mengerti alasan kemunduran Origin Mining. Ini tidak ada hubungannya dengan kemampuan manajemen ketua Qin. Ini karena banyak faksi di dalam grup yang telah membentuk kelompok-kelompok kecil mereka sendiri. Mereka terlibat dalam politik kantor, yang mengakibatkan gesekan internal yang serius. Sebelum Ye Feng datang ke sini, dia sudah memahami konflik internal Origin Mining. Sekarang setelah dia mengatakannya di depan semua petinggi, dia sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Banyak petinggi saling berpandangan dengan senyum tidak setuju di wajah mereka. Origin Mining sangat rumit, dan sedikit perubahan akan memengaruhi seluruh situasi. Mereka tidak percaya Ye Feng berani mengubah situasi secepat itu setelah mengambil alih. Ye Feng mengamati ekspresi mereka dan mencibir, Ketua Qin, saya telah memutuskan, saya akan menunjuk Anda sebagai ketua Origin Mining. Qin Fengxiang menatapnya dengan heran. Tuan Ye, saya. Ketua Qin, saya percaya pada kemampuan Anda. Anda pasti bisa menghidupkan kembali Origin Mining, kata Ye Feng, tatapannya perlahan menyapu semua eselon atas. Saya akan memberi Anda misi sekarang. Qin Fengxiang penasaran. Misi apa? Pertama, singkirkan semua hama di dalam kelompok. Saya tidak peduli seberapa berpengalaman mereka atau seberapa kuat latar belakang mereka. Selama mereka menjadi penghalang bagi perkembangan kelompok, mereka harus disingkirkan. Kata-kata Ye Feng keras dan jelas, mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka mengira Ye Feng baru saja mengakuisisi Origin Mining, jadi demi stabilitas kelompok, dia tidak akan membuat keributan besar. Tak seorang pun menyangka dia begitu kejam. Tuan Ye, tahukah Anda konsekuensi dari keputusan Anda? Kemungkinan besar itu akan menyebabkan kelompok ini bubar. Tuan Ye, Anda baru saja mengambil alih Origin Mining, jadi saya khawatir Anda tidak tahu banyak tentang perusahaan itu. Saya sarankan Anda membatalkan pesanan Anda. Kau memberi perintah secara membabi buta. Kau akan membawa kelompok ini ke jalan yang tak bisa kembali. Kamu cuma anak kecil yang cuma bisa ngomong di atas kertas. Kamu tahu apa soal tata kelola perusahaan? Aku sarankan kamu jangan ikut campur. Beberapa petinggi perusahaan mulai memanfaatkan senioritas mereka dan menunjuk Ye Feng, bos besar. Menghadapi serangan orang banyak, Ye Feng tersenyum sinis. Perusahaan ini bukan panti jompo. Kami tidak menyediakan tempat bagi orang-orang yang menganggur. Adapun mereka yang tidak berkontribusi terhadap perusahaan dan malah menjadi penghambat kemajuan perusahaan, siapapun mereka, mereka harus tersesat. Pada saat ini, tubuhnya memancarkan tekanan kuat yang segera mengintimidasi sekelompok rubah tua yang hadir.
Semua orang terkejut. Sulit untuk membayangkan bahwa tekanan sekuat itu datang dari seorang anak muda berusia awal 20-an. Ketua Qin, saya beri Anda waktu sebulan untuk merestrukturisasi perusahaan. Jika masih ada karyawan yang tidak berguna di perusahaan setelah sebulan, saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk mengundurkan diri. Saya sendiri yang akan memecat Anda. Meskipun kata-kata Ye Feng arogan, hal itu memberi Qin Fengxiang rasa percaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan Ye, jangan khawatir. Saya berjanji akan menyelesaikan misi ini. Qin Fengxiang memasang ekspresi menghadapi kematian dengan wajah datar. Seperti yang dikatakan Ye Feng, alasan mengapa Origin Mining sampai pada titik ini adalah karena ada beberapa kelompok kepentingan dalam kelompok tersebut yang saling membatasi satu sama lain. Rencana yang benar-benar bermanfaat bagi pengembangan perusahaan tidak akan pernah bisa berjalan normal. Sebelumnya, semua orang ini didukung oleh pemegang saham mayoritas. Sebagai ketua, posisinya benar-benar kosong. Tak seorang pun mau mendengarkan perintahnya. Sekarang Ye Feng telah memberinya begitu banyak kekuasaan, sudah waktunya baginya untuk pamer. Itu adalah kesempatan yang baik untuk menyingkirkan hambatan-hambatan dalam pengembangan perusahaan sekaligus. Beberapa petinggi tak bisa lagi berdiam diri. Mereka sudah merasakan datangnya kiamat. Mereka ingin menyerah pada Ye Feng. Namun, Ye Feng tidak memberi mereka kesempatan ini. Ia berbalik dan berjalan keluar. Qin Fengxiang segera berubah menjadi pengikut dan segera mengikuti. Ketika Ye Feng melewati area kerja, banyak karyawan memandangnya. Setelah dia lewat, para karyawan mulai berbisik-bisik satu sama lain. Baru saja, saat Ye Feng berada di ruang rapat, suaranya bisa terdengar. Mereka semua tahu bahwa bos baru itu telah menunjuk para mantan anggota di ruang rapat dan memarahi mereka. Ia bahkan mengancam akan memecat seluruh petinggi kelompok itu. Ini tentu saja menjadi berita baik bagi karyawan tingkat menengah dan bawah seperti mereka. Bukannya kekurangan orang-orang yang ambisius dan berbakat di antara mereka, tetapi karena mereka enggan memihak dan berpartisipasi dalam perjuangan internal kelompok, mereka selalu duduk di bangku cadangan. Jika benda-benda tua yang tidak berguna itu benar-benar bisa keluar dari sini, mereka akan mempunyai kesempatan untuk menunjukkan bakat mereka. Hari ini tidak diragukan lagi merupakan awal baru bagi banyak orang ambisius di Origin Mining. Qin Fengxiang mengantar Ye Feng keluar dari perusahaan. Tuan Ye, jangan khawatir, saya tidak akan mengecewakan Anda. Ye Feng berbalik dan menatapnya. Aku tidak mau dengar slogan itu, aku hanya ingin melihat hasilnya. Kalau kau tidak bisa mencapai hasil yang memuaskan, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Ya. Qin Fengxiang mengangguk. Ye Feng hendak pergi ketika dia tiba-tiba melihat sebuah mobil van berhenti di depan gedung. Beberapa staf berseragam dan helm keluar dari mobil dan mulai memindahkan beberapa peralatan. Apa yang mereka lakukan? Karena penasaran, dia berbalik dan bertanya pada Qin Fengxiang. Oh, perusahaan akan ada misi eksplorasi dalam beberapa hari. Mereka semua di sini hari ini untuk menguji peralatan, jawab Qin Fengxiang cepat. Misi eksplorasi. Ye Feng merenung sejenak, lalu tiba-tiba menepuk lengan Qin Fengxiang. Beritahu aku kalau sudah waktunya. Aku akan pergi bersama mereka. Qin Fengxiang tercengang. Ye Feng hanya tersenyum tipis. Ia tidak menjelaskan, berbalik, dan masuk ke Humer, lalu melaju kencang. Bab 1388. Perubahan dalam keluarga Liu. Setelah meninggalkan Origin Mining, Ye Feng berencana untuk berkeliling dan merasakan budaya lokal Jiangzuo. Namun sebelum dia bisa berbuat apa-apa, dia menerima telepon dari Su Jingxin. Ye Feng, cepat datang ke keluarga Liu, ada sesuatu yang terjadi. Suara Su Jingxin dipenuhi kecemasan, tidak seperti biasanya yang tenang dan tenang. Jangan cemas. Apa yang sebenarnya terjadi? Ye Feng tidak cemas. Ia bertanya dengan tenang. Keluarga Liu terluka. Keluarga Liu sedang bersiap untuk bertarung sampai mati. Su Jingxin berusaha semampunya untuk menjelaskan, tetapi masih banyak suara bising di telepon, jadi dia tidak bisa mendengar dengan jelas. Kirimkan alamat keluarga Liu. Saya akan segera ke sana. Ye Feng menutup telepon dan berbalik di persimpangan di depan. Kediaman lama keluarga Liu terletak di sebuah halaman tunggal di distrik Xikeng, mempertahankan gaya arsitektur dinasti Ming dan Qing. Perjalanan yang awalnya memakan waktu hampir 1 jam, dengan keterampilan mengemudi Ye Feng yang hebat, ia hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai. Begitu dia keluar dari mobil, dia mendengar keributan datang dari pintu. Tak lama kemudian, pintu dibuka dan sekelompok orang keluar sambil meneriakkan hal-hal seperti, pergi selesaikan masalah ini. Liu Jie, yang pergi ke stasiun untuk menjemputnya, ada di antara mereka. Dia mendorong pintu mobil hingga terbuka dan melompat keluar.
Dia maju dan menarik Liu Jie kembali. Liu Jie, ada apa? Liu Jie yang paling keras. Ia menyemangati anggota klannya, tetapi ketika melihat Ye Feng, ia berhenti. Apakah itu Tuan Ye? Anggota keluarga Liu kami dilukai oleh perkumpulan Tiga Phoenix. Kami sedang bersiap untuk membalas dendam kepada mereka. Apa yang dilakukan oleh Three Phoenix Society ini? Perkumpulan Tiga Phoenix adalah geng terbesar kedua di daerah ini. Ada ribuan anggota di geng itu, dan mereka selalu arogan dan lalim. Namun, keluarga Liu kami tidak punya dendam masa lalu dengan mereka. Mereka bahkan mencuri buku rahasia seni bela diri keluarga Liu kami. Orang-orang kami pergi untuk memintanya, tetapi mereka malah menghajar mereka. Bagaimana kami bisa membiarkan ini begitu saja? Liu Jie menjelaskan secara singkat rangkaian kejadian dan berbalik untuk menyapa anggota klannya. Berhenti. Pada saat ini, terdengar teriakan dari halaman, dan Liu Wenyuan bergegas keluar. Xiao Feng ada di sini. Ketika Liu Wenyuan melihat Ye Feng, ia menyapanya sebelum menatap Liu Jie dengan tegas. Apa yang kau lakukan? Liu Jie balas melotot dengan enggan. Paman ketujuh, anggota keluarga Liu kita dipukuli. Tentu saja, kita harus pergi ke perkumpulan Tiga Phoenix untuk meminta penjelasan. Omong kosong, tegur Liu Wenyuan lagi, orang dewasa bahkan belum menemukan solusi. Kalau kamu pergi ke perkumpulan Tiga Phoenix sekarang, bukankah kamu malah menambah bahan bakar ke api? Apa lagi yang perlu dibicarakan? Kalau orang-orang kita terluka, tidak bisakah kita melawan saja? Setelah Liu Jie selesai berbicara, ia berbalik dan memanggil semua orang, semuanya, ikuti aku. Kalau mereka tidak memberi penjelasan hari ini, kita akan melawan mereka sampai akhir. Berhenti di situ. Melihat situasi yang hampir tak terkendali, Liu Wenyuan berteriak lagi, siapa yang berani maju selangkah lagi. Meskipun dia tidak lagi menjadi bagian dari keluarga Liu selama bertahun-tahun, dia masih memiliki sedikit harga diri. Para anggota klan Liu yang ingin membalas dendam, terhenti di tempat. Liu Jie menatap Liu Wenyuan dengan sedih. Paman ketujuh, apa maksudmu? Aku hanya tidak ingin melihat kalian mati sia-sia. Liu Wenyuan menatap sekelompok anak muda di depannya. Mereka adalah masa depan keluarga Liu. Bagaimana mungkin mereka dihancurkan sia-sia? Kurasa kau takut, kan? Kau sudah jauh dari rumah selama bertahun-tahun. Aku penasaran apakah kekuatanmu meningkat, tapi keberanianmu justru semakin mengecil. Kalau takut, mendingan tinggal di rumah saja. Kalau terjadi apa-apa, kami yang tanggung jawab. Kami pasti tidak akan melibatkanmu. Pada saat itu, kutukan dahsyat tiba-tiba datang dari halaman. Kemudian, seorang pria berwajah sangat berwibawa keluar. Ia tampak sedikit lebih tua dari Liu Wenyuan, dan mereka tampak mirip. Semua anggota klan Liu yang hadir, kecuali Liu Wenyuan, menjadi sangat hormat. Ayah! Liu Jie masih sombong tadi, tapi setelah melihat pria ini, dia langsung berubah menjadi hamster kecil, gemetar ketakutan. Ye Feng bahkan tidak perlu bertanya. Ia tahu bahwa orang ini adalah pemimpin keluarga Liu saat ini, saudara ketiga Liu Wenyuan, Liu Wenlong. Ayah! Begitu Liu Wenlong mendekat, dia mengayunkan lengannya dan menamparkan wajah Liu Jie. Pukulan telapak tangannya yang ganas sangat kuat, membuat Liu Jie terhuyung. Separuh wajahnya membengkak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Bajingan! Beraninya kau bicara dengan paman ketujuhmu dengan nada seperti itu. Apa kau mau mati? Liu Wenlong masih marah setelah tamparan itu. Ia menunjuk hidung putranya dan mengumpat. Liu Jie menutupi wajahnya dan tidak berani berbicara. Pada saat ini, sekelompok orang lain keluar dari halaman. Mereka semua lebih tua dan seharusnya menjadi petinggi keluarga Liu. Su Jingxin juga ada di antara orang-orang ini. Ketika dia melihat Ye Feng, secercah kegembiraan terpancar di wajahnya, seolah-olah dia telah melihat tulang punggungnya. Baiklah, kakak ketiga, Xiao Jie juga sedang terburu-buru. Jangan salahkan dia. Liu Wenyuan melangkah maju dan menarik lengan Liu Wenlong. Ekspresi Liu Wenlong membaik, tetapi ia masih memarahi putranya. Karena paman ketujuhmu sudah membelamu, aku akan melepaskanmu hari ini. Kalau kau berani bersikap kasar lagi pada paman ketujuhmu, aku akan melumpuhkanmu dulu. Terima kasih atas pengampunanmu, paman ketujuh. Liu Jie meminta maaf kepada Liu Wenyuan dengan malu. Jangan gegabah lagi, Liu Wenyuan menghiburnya, lalu menoleh ke Liu Wenlong. Kakak ketiga, perkenalkan, ini muridku, Ye Feng. Saat memperkenalkan diri, dia menunjuk ke arah Ye Feng dengan ekspresi bangga. Seolah-olah dia sedang pamer kepada tetangganya bahwa putranya baru saja diterima di Universitas Tsinghua. Liu Wenlong menatap Ye Feng dan memuji dengan tulus. Pantas saja saudara ketujuh banyak memujimu. Kau memang bermartabat dan luar biasa.
Liu Wenyuan seperti seorang ayah tua yang mendengar pujian dari seseorang. Ia tersenyum lega. Salam, Paman Ketiga. Saat Ye Feng berhadapan dengan para tetua, dia masih memberi mereka rasa hormat yang cukup. Setelah menyapanya, ia menoleh ke arah gurunya, Liu Wenyuan. Guru, apa sebenarnya yang terjadi? Liu Wenyuan menghela napas. Ini bukan tempat untuk bicara. Ayo masuk dulu. Halaman rumah lama keluarga Liu sangat luas. Ada banyak pohon berbatu, air mengalir, dan paviliun di halaman tersebut. Halaman itu penuh dengan barang antik. Namun, tak seorang pun berminat menikmati pemandangan itu. Mereka berjalan menyusuri halaman tanpa sepatah kata pun dan tiba di aula pertemuan yang luas. Aula pertemuan itu luasnya lebih dari 200 meter persegi, cukup untuk menampung lebih dari 100 orang. Namun, hanya petinggi keluarga Liu yang memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini. Yang lainnya tidak mengikuti. Sebagai kepala keluarga Liu, Liu Wenlong tentu saja duduk di ujung meja. Liu Wenyuan dan petinggi keluarga Liu lainnya duduk di sisi kiri. Sebagai tamu, Ye Feng dan Su Jingxin duduk di sisi kanan. Setelah semua orang duduk, seseorang menyajikan mereka teh hangat. Liu Wenyuan tidak berdiri dalam upacara dan langsung menceritakan keseluruhan ceritanya. Bab 1389. Keluar. Makna umumnya adalah bahwa keluarga Liu memiliki sebuah buku berjudul Catatan tentang Seni Bela Diri Wing Chun, yang merupakan mahakarya pengalaman kultivasi para guru keluarga Liu. Buku panduan pertama ini selalu dianggap sebagai harta karun yang berharga oleh keluarga Liu dan dipuja di aula leluhur keluarga Liu. Namun, baru kemarin pagi, anggota klan yang bertugas menjaga balai leluhur tiba-tiba melaporkan bahwa balai leluhur telah dirampok pada malam sebelumnya, termasuk buku petunjuk ini. Ketika berita ini tersebar, seluruh keluarga Liu terguncang. Pencurian harta karun merupakan tamparan di wajah keluarga Liu. Jika seseorang dengan motif tersembunyi memahami kelemahan seni bela diri Wing Chun milik keluarga Liu, itu akan menjadi ancaman fatal bagi keluarga Liu. Oleh karena itu, keluarga Liu segera mengaktifkan semua koneksi mereka dan berusaha semaksimal mungkin untuk melacak keberadaan buku panduan Wing Chun tersebut. Keluarga Liu telah beroperasi di Jiangzuo selama bertahun-tahun, dan mereka mampu mempertahankan posisi mereka. Setelah seharian melakukan penyelidikan, akhirnya mereka menemukan keberadaan buku panduan Wing Chun tersebut. Teknik tinju ini sebenarnya telah jatuh ke tangan geng lokal terbesar kedua, Three Phoenix Society. Keluarga Liu segera mengirim seseorang untuk menanyakannya. Namun, sikap pihak lawan juga sangat arogan. Mereka tidak hanya tidak mengembalikan buku panduan Wing Chun, tetapi bahkan melukai orang-orang yang mereka kirim. Seluruh generasi muda keluarga Liu meledak dan berkumpul untuk pergi ke Three Phoenix Society untuk membalas dendam. Ye Feng juga bergegas saat ini. Setelah mendengarkan penjelasan Liu Wenyuan, Ye Feng merenung sejenak. Perkumpulan tiga Phoenix ini sangat arogan. Apa latar belakang mereka? Liu Wenyuan telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun dan tidak tahu banyak tentang geng-geng baru ini. Liu Wenlong menjelaskan, perkumpulan tiga Phoenix ini adalah kekuatan baru yang telah bangkit dalam beberapa tahun terakhir. Presiden dan dua wakil presiden semuanya perempuan. Presidennya bernama Yu Fengsheng. Meskipun dia perempuan, metodenya bahkan lebih kejam daripada laki-laki. Setelah mendengar penjelasannya, Ye Feng terdiam. Bukan hal yang aneh bagi seorang wanita untuk bergabung dengan sebuah geng, tetapi mampu menjadi pemimpin geng lokal terbesar kedua masih sangat mengejutkan. Jadi, buku manual pertama itu dicuri oleh perkumpulan tiga Phoenix. Yu Fengsheng bilang dia membelinya dari orang lain. Kami tanya di mana dia membelinya, tapi dia menolak. Dia juga bilang kalau kita bisa menunjukkan bukti yang menunjukkan bahwa buku manual pertama itu memang milik keluarga Liu yang hilang, dia akan segera mengembalikannya. Nada bicara Liu Wenlong agak serius. Hilangnya harta keluarga yang sangat berharga, sebagai kepala keluarga, ia memikul tanggung jawab yang tidak dapat dilakukan. Jika dia tidak dapat menemukan harta keluarga secepat mungkin, dia tidak akan memiliki muka untuk terus mengendalikan keluarga Liu. Apakah kamu menemukan bukti? Ye Feng melanjutkan bertanya. Teknik pencuri itu sangat brilian. Dia tidak meninggalkan jejak apapun, jadi tidak ada cara untuk menyelidikinya, jawab Liu Wenlong tanpa daya. Jika mereka dapat menemukan bukti, mereka tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Ye Feng juga tahu bahwa masalah ini cukup merepotkan. Sekalipun mereka tahu bahwa manual itu ada di tangan Three Phoenix Society, mereka bersikeras telah membelinya. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Mereka tidak bisa membiarkan keluarga Liu pergi dan bertarung dengan Three Phoenix Society, kan? Pada saat itu, bahkan jika mereka benar-benar bisa mendapatkan kembali buku panduan Wing Chun, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Kakak ketiga, kalau kau tanya aku, kenapa kita harus repot-repot begini?
Kenapa aku tidak menyerbu perkumpulan tiga Phoenix sendirian dan merebut kembali buku panduan itu? Beberapa gadis kecil bahkan memberontak terhadap mereka. Seorang pria berjanggut tidak tahan dengan suasana yang menyesakkan dan berteriak sekuat tenaga. Benar. Kalau harimau tidak menunjukkan kekuatannya, apa dia benar-benar mengira kita kucing gila? Keluarga Liu kita terlalu pendiam, itu sebabnya mereka pikir kita mudah diganggu. Bukankah itu cuma geng? Sekelompok kecoa yang tidak bisa melihat cahaya berani menunggangi kepala keluarga Liu kita dan sialnya. Jika mereka benar-benar berpikir keluarga Liu kita adalah orang yang mudah ditipu, maka kita akan memberi mereka pelajaran yang sangat berharga. Di bawah pimpinan pria berjanggut itu, yang lain juga menjadi marah. Diam. Sebagai kepala keluarga Liu, Liu Wenlong masih memiliki martabatnya. Ia segera meredam suara-suara orang banyak. Bertarung, bertarung, bertarung. Selain bertarung, tidak bisakah kalian menggunakan otak kalian? Kalau begitu, kakak ketiga, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Asal kita bisa mendapatkan kembali harta keluarga, kami akan melakukan apapun yang kau inginkan. Pria berjanggut itu memelototi Liu Wenlong. Liu Wenlong bingung. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Pria berjanggut itu kembali menjadi sombong. Kita tidak bisa melawan, dan kita tidak bisa memikirkan cara lain. Apa kita akan menunggu di sini saja? Apakah mereka akan mengambil inisiatif untuk mengirimkan kembali manualnya kepada kami? Itulah sumber kehidupan keluarga Liu kami. Aula itu kembali kacau, dan semua orang bertengkar sampai wajah mereka merah. Ada yang ingin langsung membunuh untuk mencapai Three Phoenix Society, ada yang ingin menghabiskan uang untuk membeli kembali buku panduan itu, dan ada yang tidak mau berkelahi atau menghabiskan uang. Mereka bertengkar seperti semangkuk bubur. Bahkan Liu Wenlong, kepala keluarga, tidak dapat mengendalikan situasi. Tepat saat suasana sedang kacau, tiba-tiba terdengar suara samar. Aku punya ide. Mungkin kita bisa mencobanya. Suara mendesing. Aula langsung hening. Semua orang menoleh ke arah suara itu. Mereka melihat Ye Feng memegang cangkir teh, meniup busa teh, dan menyesapnya. Seluruh pribadinya memancarkan temperamen yang tenang dalam menghadapi bahaya. Kita, orang dewasa, sedang membicarakan sesuatu. Kenapa kau, anak kecil, ikut campur? Pria berjanggut itu sudah sangat tidak senang dengan Ye Feng. Mereka sudah mempermalukan Liu Wenyuan dengan membiarkan seorang junior memasuki aula pertemuan. Anak ini benar-benar berani menyinggung perasaannya sendiri dan mulai mengkritik urusan keluarga Liu. Bagaimana mungkin dia masih bisa menoleransi hal ini? Ye Feng hendak menyuarakan pikirannya, tetapi saat mendengar apa yang dikatakannya, dia langsung menutup mulutnya. Liu Wenlong tak kuasa menahan diri lagi dan berteriak, "Kakak ke-8, apa yang kau lakukan? Keluar!" Dia mengobrol panjang lebar dengan Liu Wenyuan tadi malam, dan dia belajar beberapa hal tentang Ye Feng darinya. Bagaimana dia bisa memperlakukan seorang kultivator kuat yang jauh lebih unggul dari Liu Wenyuan seperti junior biasa. Ini juga menjadi alasan mengapa dia menjawab pertanyaan Ye Feng dengan sopan. Sekarang dia mendengar lelaki berjanggut itu berteriak pada tamu terhormat ini, dia tidak bisa lagi menoleransinya. Pria berjanggut itu bernama Liu Wentian. Ia menduduki peringkat ke-8 di generasi mereka. Kemampuan bela dirinya sangat tinggi, tetapi emosinya agak buruk. Meski usianya sudah menginjak 50 tahun, amarahnya masih belum terkendali sama sekali. Mendengar omelan Liu Wenlong, Liu Wentian merasa sedikit malu. Kakak ketiga, kau benar-benar mengamuk padaku karena seorang junior. Ada apa? Dia cuma junior. Boleh aku bicara sebentar? Keluar. Liu Wenlong tak kuasa menahan diri untuk meraih cangkir teh di sampingnya dan melemparkannya ke arahnya. Liu Wentian dengan mudah mengelak, tetapi raut wajahnya semakin muram. Ia memelototi Ye Feng dan berbalik untuk pergi. Setelah dia pergi, Liu Wenlong menatap Ye Feng dengan ekspresi lembut. Tuan Ye, kakak ke-8 saya sedang marah. Saya minta maaf atas namanya. Saya harap Anda tidak akan menaruh dendam padanya. Bab 1390. Biarkan temanmu mencobanya. Pada saat ini, ekspresi para petinggi keluarga Liu sedikit berubah. Faktanya, mereka sama dengan Liu Wentian. Mereka mengira Liu Wenlong mengundang Ye Feng ke aula pertemuan karena Liu Wenyuan. Tetapi sekarang, melihat sikap Liu Wenlong terhadap Ye Feng, tidak sesederhana itu. Mungkinkah pemuda ini memiliki latar belakang yang tidak diketahui? Semua orang menatap Ye Feng dengan kaget. Ekspresi Ye Feng tenang dari awal hingga akhir. Ia memiliki pola pikir yang tidak senang untuk orang lain maupun sedih untuk dirinya sendiri. Paman ketiga terlalu sopan. Sebagai junior, bahkan jika aku ditegur oleh para tetua, itu wajar saja. Penampilannya yang alami dan tak terkendali segera memenangkan hati semua petinggi keluarga Liu.
Jika kita kesampingkan semua hal lainnya, setidaknya kemurahan hati semacam ini jarang ditemukan di kalangan generasi muda keluarga Liu. Liu Wenlong juga mendesah dalam hatinya. Saudara ketujuhnya telah menerima murid yang baik. Namun, ia lebih peduli dengan harta berharga keluarga, jadi ia bertanya lagi, Tuan Ye, Anda bilang Anda punya cara. Apa itu? Paman ketiga, bisakah kau berhenti memanggilku Tuan Ye? Kedengarannya canggung. Kau bisa memanggilku Xiao Feng saja. Ye Feng bersikap seperti junior. Seperti angin musim semi. Baiklah, Xiao Feng, ceritakan rencanamu dulu. Liu Wenlong memiliki kesan yang lebih baik tentangnya, dan sikapnya menjadi lebih ramah. Aku punya teman dari sekte pencuri. Dia sangat ahli dalam teknik mencuri. Kau bisa memintanya untuk memeriksa aula leluhur. Mungkin dia bisa menemukan petunjuk, Ye Feng menjelaskan rencananya. Liu Wenlong sedikit kecewa. Sejujurnya, kami sudah mengundang beberapa ahli dari sekte pencuri untuk memeriksanya, tetapi mereka tidak menemukan jejak apapun. Itu hanya membuktikan bahwa mereka tidak cukup kuat. Kau boleh membiarkan temanku mencoba, Ye Feng masih bersikeras. Liu Wenlong melihat bahwa dia sudah mengatakan ini, jadi dia tidak bisa menolaknya. Dia mengangguk. Kalau begitu, biarkan temanmu mencobanya. Meski dia berkata demikian, dia tidak punya banyak harapan. Ye Feng tidak berkata apa-apa lagi. Ia langsung menelepon Ah Ken. Ah Ken sudah datang ke Jiangzuo untuk mengintai sebelumnya. Dia tidak tahu bagaimana keadaan jalannya. Bapak, ya, apakah Anda di Jiangzuo? Telepon hanya berdering sekali sebelum Ah Ken mengangkatnya. Ia terdengar agak terengah-engah, dan tidak diketahui jenis olahraga berat apa yang sedang ia lakukan. Apa yang sedang kamu lakukan? Ye Feng penasaran. Aku tidak melakukan apa-apa. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, suara seorang wanita terdengar dari gagang telepon. Jangan berhenti. Kenapa kau berhenti? Tak lama kemudian, terdengar suara tamparan. Ah Ken mengumpat. Enyahlah. Bosku sedang mencariku. Aku cukup di sini saja untuk hari ini. Setelah menyelesaikan masalah di sisi lain, suara Ah Ken yang menyanjung terdengar lagi. Haha, Tuan Ye, saya sedang belajar bahasa Inggris. Ye Feng tak mau repot-repot membongkarnya. Jangan belajar lagi, cepatlah ke keluarga Liu. Baiklah, tunggu aku 10 menit. Ah Ken tidak bertanya apa-apa dan menutup telepon. 10 menit kemudian, seseorang datang ke aula pertemuan untuk melaporkan bahwa ada seorang pria bertampang mencurigakan di luar yang ingin menemui Tuan Ye. Liu Wenlong tahu bahwa teman Ye Feng telah tiba, dia segera memanggil seseorang untuk membawa Ah Ken. Tuan Ye. Begitu Ah Ken memasuki pintu, dia berlari ke arah Ye Feng sambil tersenyum ramah. Ye Feng merasa dirinya sedikit memalukan. Kalau bukan karena fakta bahwa ia harus mengandalkan keterampilannya, ia tentu tidak ingin seorang pun tahu bahwa ia ada hubungannya dengan orang ini. Paman ketiga, ini temanku, Raja Pencuri Kota Judi, Ah Ken. Ia berbalik dan memperkenalkan Liu Wenlong. Meskipun Liu Wenlong tidak tertarik pada sosok yang disebut Raja Pencuri itu, karena Ye Feng telah memperkenalkannya, ia tidak berani mengabaikannya. Ia berdiri dan berjabat tangan dengan Ah Ken. Ah Ken sepertinya menyadari tatapan jijik di mata pria itu, dan raut wajahnya tampak licik. Tuan Liu, kau harus menjaga dirimu sendiri. Liu Wenlong tercengang. Apa maksudmu? Obat itu 30% beracun. Meskipun pil Liu Wei di Huang ini adalah obat paten Tiongkok, Anda harus berusaha sesedikit mungkin. Saat Ah Ken berbicara, dia membuka telapak tangannya dan melihat sebotol pil Liu Wei di Huang muncul di telapak tangannya. Yang lainnya bingung. Namun, raut wajah Liu Wenlong berubah. Ia buru-buru menyentuh sakunya. Awalnya ada sebotol pil Liu Wei di Huang di saku itu, tetapi sekarang sudah hilang. Ketika dia menatap Ah Ken lagi, wajahnya dipenuhi rasa malu, marah, dan terkejut. Namun, dia tidak berani meremehkannya lagi. Ah Ken telah memenangkan rasa hormat Liu Wenlong dengan kekuatannya. Liu Wenlong tidak ragu-ragu dan segera memimpin rombongan ke aula leluhur keluarga Liu. Hanya ada jalan antara balai leluhur keluarga Liu dan rumah tua keluarga Liu. Itu juga merupakan gaya arsitektur dari dinasti Ming dan Qing, dengan balok berukir dan bangunan yang dicat. Aula leluhur didedikasikan untuk tablet leluhur keluarga Liu. Karena ada orang yang merawatnya setiap hari, bagian dalamnya sangat bersih. Berhenti. Ketika sekelompok orang itu sampai di pintu masuk aula leluhur, Ah Ken tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Meskipun tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukannya, mereka tetap menghentikan langkahnya. Kemudian, mereka melihat Ah Ken tergeletak di tanah dan mengendus, seolah-olah seperti seekor anjing. Liu Wenlong dan petinggi keluarga Liu lainnya menatap Ye Feng dengan bingung.
Ye Feng juga mengangkat bahu, menunjukkan bahwa aku juga tidak memahaminya. Ah Ken berbaring di tanah lagi dan mengendus. Lalu ia bertepuk tangan dan berdiri. Sudah berakhir. Tempat kejadian telah dihancurkan olehmu. Kita tidak bisa membedakan jejak kaki mana yang ditinggalkan pencuri itu. Hati Liu Wenlong menegang. Apakah ada cara lain? Di mana kau sembunyikan teknik tinju itu? Ah Ken merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya untuk bertanya. Liu Wenlong segera membawanya ke belakang aula leluhur. Ada sebuah brankas di sana. Brankas itu terbuka, tetapi kosong. Ah Ken berjongkok untuk memeriksa dan tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Kalian gila. Barang berharga seperti itu ternyata disembunyikan di brankas kumuh seperti ini. Siapa yang bisa dilawan oleh brankas kumuh seperti ini? Perkataannya sangat tidak sopan, dan semua petinggi keluarga Liu agak tidak senang. Kalau saja mereka tidak meminta bantuan seseorang, mereka pasti sudah gila. Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Bisakah kita menemukan petunjuk? Ye Feng tak tahan lagi melihat betapa soknya pria ini. Ah Ken selalu suka berpura-pura sombong di depan orang lain. Hanya ketika berhadapan dengan Ye Feng, ia menunjukkan ekspresi licik dan menyanjung. Hehe, pencuri kecil ini punya beberapa keahlian. Kalau orang lain yang menyelidiki, mereka pasti tidak akan menemukan apapun. Tapi aku berbeda. Aku berhenti membual. Karena kau bisa menyelidikinya, cepatlah. Kalau kau berani bicara omong kosong lagi, lihat bagaimana aku menghadapimu. Ye Feng tidak mau mendengarkan bualan orang ini lagi. Ia langsung mengancamnya. Ah Ken mengangguk nakal dan mengeluarkan kantong kertas dari sakunya. Setelah kantong kertas itu dibuka, ada bubuk putih tak dikenal di dalamnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.